Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman SD 4, hari ini bertemu lagi bersama Pak Ridwan dalam pelajaran tematik di hari Kamis ya. Dan teman-teman semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat, semoga tetap diberikan semangat dalam belajar di rumahnya ya, bagi yang di rumah. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini apa yang akan kita pelajari? Hari ini kita akan belajar mengenal istilah antagonis, protagonis, dan tritagonis. Tentunya ini berada di dalam sebuah dongeng ya, di dalam sebuah dongeng atau cerita. Dan antagonis, protagonis, dan tritagonis ini berbicara mengenai karakter atau watak. Karakter atau watak ya. Baik, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum mulai, Pak Ridwan buka dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung mulai pembahasan mengenai apa itu antagonis, protagonis, dan tritagonis. Teman-teman, sebelumnya Pak Ridwan mau menjelaskan dulu pengertian dari dongeng ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, pernah mendengar juga istilah dongeng, kemudian cerita. Nah, tapi belum tahu apa pengertian dari dongeng itu sendiri. Nah, di sini teman-teman, dongeng itu adalah cerita khayalan ya, cerita khayalan. Tahu kan khayalan ya, khayal itu kayak berhayal kayak gitu. Nah, dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, serta biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan atau nilai moral. Jadi, dongeng itu adalah cerita khayalan ya, atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, atau bisa dikatakan bohong atau bohong, cerita bohong. Tetapi meskipun cerita itu bersifat khayalan atau bohong, tapi di situ mengandung nilai pendidikan atau mengandung nilai moral ya. Lalu bedanya dongeng dengan cerita itu apa? Sebenarnya hampir sama teman-teman. Namun bedanya kalau cerita ini biasanya ada juga yang sungguh-sungguh terjadi ya, atau beneran terjadi. Kalau dongeng kan tadi hanya khayalan dan tidak benar-benar terjadi atau bohongan. Kalau cerita, meskipun itu ada yang bersifat khayalan, tapi ada juga yang benar-benar terjadi ya, itu cerita. Bedanya dongeng dengan cerita. Nah, di sini dalam dongeng atau cerita ada penokohan atau tokoh ya, yaitu para pemain yang ada dalam dongeng atau cerita tersebut. Jadi yang dimaksud tokoh itu adalah orang-orang yang ada di dalam cerita tersebut ya. Misalkan dongeng si kancil dan buaya. Nah, di situ berarti tokohnya adalah kancil dan buaya ya. Dan nanti ada tokoh-tokoh yang lain, misalkan di dalam cerita si kancil dan buaya itu nanti disebutkan di situ ada burung elang, atau misalkan ada harimau dan sebagainya. Nah, mereka itu adalah tokohnya ya. Dan setiap tokoh memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Apa sih itu karakter, teman-teman? Nah, di sini dijelaskan yang dimaksud dengan watak atau karakter adalah suatu cerita ya, dalam suatu cerita di mana ini berkaitan dengan sifat yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Jadi watak atau karakter itu adalah sifat, sama dengan sifat ya, sifat yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Ya, misalkan watak atau karakter si kancil itu dia cerdik ya, kemudian dia bijaksana.
Kemudian karakter atau tokoh sifat buaya, misalkan dia licik, dia curang, dan sebagainya. Kayak gitu ya, itu yang dimaksud dengan watak atau karakter. Lalu karakter ini dibagi atas 3, teman-teman. Sebenarnya ada 4, ada 5 ya. Cuman di sini yang dominan itu ada 3. Apa aja? Ada antagonis, protagonis, dan tritagonis. Antagonis itu apa sih? Nah, di sini. Pertama mungkin Parijan ke protagonis dulu ya. Nah, pertama ada yang istilahnya protagonis. Protagonis itu pemeran utama yang menjadi tokoh inti dari cerita. Biasanya tokoh ini memiliki sifat baik hati ya. Nah, ini yang protagonis. Kalau protagonis ini sifatnya dia baik hati. Ya, baik hati, misalkan kayak apa? Kayak Putri, kemudian dan sebagainya. Pokoknya tokoh-tokoh yang memiliki karakter atau watak yang baik hati itu disebut sebagai protagonis. Kemudian yang kedua ada antagonis. Nah, antagonis. Kalau antagonis kebalikan dari yang ini, yang protagonis, ya kebalikannya. Kalau antagonis kebalikan dari protagonis. Kalau antagonis di sini tokoh yang berseberangan dengan protagonis tadi ya, atau kebalikannya ya. Dan antagonis ini wataknya memiliki sifat yang buruk ya, memiliki sifat yang buruk atau jahat ya. Sifat buruk atau jahat ya, atau keji dan sebagainya. Nah, ini antagonis. Jadi antagonis ini dia tokoh yang memiliki sifat atau karakter atau watak yang jahat atau yang buruk ya. Kemudian yang ketiga ada tritagonis. Kalau tritagonis, apa tritagonis? Tritagonis ini mana sih, ini malah ke bawah. Nah, tritagonis. Kalau tritagonis ini berasal dari kata tri. Tri itu apa? 3 ya, yang ketiga. Nah, kalau tritagonis sendiri, bentar Parijan pindahin dulu dah. Nah, kalau tritagonis di sini tokoh yang menjadi penengah ya, penengah antara siapa? Antara protagonis dan antagonis. Jadi kalau tokohnya tritagonis ini wataknya dia tidak berpihak ke si protagonis maupun ke si antagonis. Jadi dia netral. Dia tidak berpihak ke manapun ya. Dan tokoh yang ini selalu memberikan pendapat dan nasihat bagi tokoh protagonis dan antagonis ya. Dia memiliki sifat sederhana, berwibawa, dan juga bijaksana ya. Itu yang dimiliki oleh watak tritagonis. Jadi dia tidak berpihak kepada si protagonis maupun si antagonis. Jadi dia netral. Jadi dia penengah. Dan dia memiliki sifat yang sederhana, berwibawa, dan bijaksana. Ya, itu yang tritagonis. Lalu bagaimana teman-teman untuk mengetahui watak dari setiap karakter dalam tokoh dongeng atau cerita? Nih di sini ada beberapa untuk mengetahuinya. Pertama, kita bisa lihat dari tempat atau lingkungan tokoh berada ya. Tempat atau lingkungan tokoh berada. Misalkan kalau tokoh yang antagonis tempatnya itu kayak menyeramkan, kemudian tempatnya itu kayak berantakan dan sebagainya. Beda lagi dengan yang protagonis, misalkan tempatnya itu atau rumahnya itu sangat asri, sangat nyaman, bersih, dan sebagainya. Nah, itu bisa dilihat dari tempat atau lingkungannya. Kemudian yang kedua dengan cara berbicara atau dialog dengan tokoh yang lain. Misalkan gaya berbicaranya tokoh atau watak yang protagonis itu dia kalem, kemudian lemah lembut, sopan, dan sebagainya. Nah, itu contoh cara berbicaranya. Beda lagi dengan misalkan yang antagonis, dia berbicara kasar, dia membentak, dia angkuh, dan sebagainya. Nah, itu bisa dilihat dari cara berbicaranya atau dialog ya. Kemudian yang ketiga, keterangan tokoh lain. Maksudnya apa? Keterangan dari tokoh lain, misalkan
Si A ini misalkan dia wataknya protagonis. Kemudian si B ini yang tokoh lain. Nah, si B mengutarakan bahwa kamu ini adalah orang yang jahat, kamu ini adalah orang yang keji. Nah, berarti itu keterangan dari si B bahwa si A dia itu keji atau jahat. Nah, maka si B ini sebagai tokoh lain ya, yang menerangkan bahwa si A ini dia jahat dan keji. Seperti itu ya maksudnya. Kemudian yang keempat, cara berdandan. Cara berdandan, misalkan cara berdandannya yang antagonis itu dia itu menor, atau misalkan berdandannya itu mewah dan sebagainya. Beda lagi dengan yang protagonis, misalkan cara berdandannya sederhana, kemudian dia berwibawa dan sebagainya ya. Itu bisa dilihat dari cara berdandan. Nah, kemudian yang kelima, penampilan tokoh. Ini sama dengan cara berdandan ini ya, hampir sama. Jadi penampilan tokoh misalkan dia itu sederhana kalau yang protagonis ya. Kemudian kalau yang antagonis misalkan dia itu penampilannya itu mewah. Kemudian apalagi menor dan sebagainya ya. Nah, ini dilihat dari penampilannya. Tapi yang paling yang paling jelas itu bisa dilihat dari yang ini. 1 dan 2 ini, teman-teman. Nah, ini yang paling jelas bisa dilihat ya, atau bisa diketahui dari berbicaranya, kemudian dari keterangan dari tokoh yang lain ya. Nah, di sini teman-teman ada contoh dari cerita atau dongeng ya. Cerita judulnya itu Malin Kundang. Ini silahkan teman-teman nanti bisa dibaca, kemudian jawab pertanyaan di sini. Jadi ada pertanyaannya, ada 7 pertanyaan. Silahkan kalian isi sesuai dari cerita yang tadi ya. Jadi ceritanya yang ini, yang di atas tadi ya, yang Malin Kundang. Lalu kalian silakan isi latihan ini sampai 7. Ditulis di buku tematik atau bahasa Indonesia ya. Itu teman-teman untuk hari ini belajar mengenai karakter atau watak tokoh dalam cerita atau dongeng. Tadi dibagi 3 ya untuk wataknya, ada protagonis, ada antagonis, dan tritagonis. Kalau protagonis dia tokoh yang memiliki watak atau karakter yang baik. Kalau antagonis dia tokoh yang memiliki karakter atau watak yang jahat atau yang buruk. Kalau tritagonis dia sebagai penengah antara protagonis dan antagonis, dan dia memiliki sifat yang sederhana, berwibawa dan bijaksana ya. Dan tadi dapat dilihat, untuk mengetahui wataknya bisa dilihat atas 5, baik itu dengan bisa melihat dari tempat atau lingkungan si tokoh, kemudian cara berbicara atau dialognya, kemudian dari keterangan tokoh lain, cara berdandan, dan penampilan tokoh. Nah, ini bisa dilihat untuk mengetahui watak tokoh ya. Mengetahui watak tokoh. Itu teman-teman, kalau misalkan ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan ke Pak Ridwan ya. Kalau misalkan ada yang belum paham. Dan ini tugasnya silahkan dibaca, ini sebagai bahan literasi kalian. Kemudian di sini ada soal latihan, silahkan untuk diisi ya. Ada 7 soal, 7 pertanyaan. Yang pertama, apa judul cerita yang tadi? Kemudian berasal dari manakah cerita di atas? Yang tadi ya, cerita Malin Kundang. Terus kamu sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita di atas. Siapa aja nih tokoh-tokohnya? Kemudian yang keempat, bagaimana watak tokoh cerita di atas? Nah, bagaimana watak setiap tokohnya? Misalkan Malin Kundang, wataknya seperti ini. Ibunya wataknya seperti ini, istrinya wataknya seperti ini, dan sebagainya. Silakan kalian sebutkan. Kemudian yang kelimanya, bagaimana kamu mengetahui watak tokoh tersebut? Nah, nomor 5, kira-kira kamu mengetahui watak tokoh tersebut seperti apa? Dari mana?
Apakah dari cara berdandannya, apakah dari cara berbicaranya, apakah dari keterangan si tokoh lain, atau dari latar belakangnya, atau dari tempatnya. Silahkan kalian lihat di ceritanya. Kemudian yang keenam, pesan moralnya, pesan moral dari cerita di atas atau nilai yang dapat kita ambil dari cerita Si Malin Kundang itu apa? Misalkan kita tidak boleh seperti ini dan sebagainya. Silahkan itu diisi oleh kalian. Kemudian yang nomor 7, silahkan kalian cari di dalam surah Al-Quran, surah apa dan ayat berapa yang menerangkan bahwa kita dilarang untuk durhaka terhadap orang tua. Silahkan cari di dalam Al-Quran ya, surah apa dan ayat berapa. Lalu tulis terjemahannya ya. Baik teman-teman, itu saja untuk hari ini mengenai watak tokoh ya. Tadi ada antagonis, protagonis, dan tritagonis. Sebelum Parijan pamit, Parijan tutup dulu dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin dan ditutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Parijan pamit. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu tugasnya ya.